Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan melanjutkan perbincangan tentang memajukan pendidikan di daerah prasejahtera bersama Ibu Herawati. Masih bersama saya, Bu Hera? Ya, masih. Terima kasih. Baik, Bu Hera, kita tahu pendidikan ini sangat penting ya menjadi salah satu ujung tombak bagi kemajuan bangsa. Lalu sebetulnya sebelum kita membahas pertanyaan saya yang sebelumnya di segmen sebelumnya, saya ingin mengetahui sebetulnya apa saja program-program unggulan dari yayasan ini, terutama kita tahu saat ini sedang masa pandemi di mana pendidikan semua dijalankan melalui online, melalui digital, melalui sistem daring. Lalu bagaimana yayasan ini bisa mengantisipasi agar anak-anak di daerah-daerah juga tidak tertinggal dalam dunia pendidikan, Bu Hera? Oke, jadi sebelumnya mungkin saya akan sampaikan terakhir-akhir ini ya, jadi dalam 3 tahun terakhir ini YPMDR itu masuk ke daerah-daerah yang sangat tertinggal, terutama di NTT ya. Jadi kami masuk di daerah di Kabupaten Kupang, kami juga masuk di Kecamatan Rote Endau, jadi di Rote dan di Kupang. Nah, di sana itu memang apalagi dalam keadaan pandemi ini sangat ya mengkhawatirkan juga karena sebagian dari sekolah-sekolah itu tidak mempunyai network. Ya, jadi kalau misalnya memang kita bicara mengenai belajar online itu susah bagi sebagian sekolah-sekolah kita. Nah, jadi program-program YPMDR pada saat pandemi, terutama dalam saat pandemi ini, untuk seluruh sekolah binaan kita yang totalnya tadi 106, itu kita melakukan digitalisasi sekolah. Jadi kami bantu sekolah-sekolah itu networknya, kami berikan juga perangkat supaya mereka tuh paling tidak dapat melakukan proses pembelajaran melalui digital. Kami mempunyai program unggulan yang kita sebut dengan School Collaboration System. SCS namanya. SCS ini adalah aplikasi berbasis web ya. Jadi membantu untuk para guru melakukan persiapan karena kan kebanyakan nih guru-guru kan semuanya kan bekerja administrasinya banyak ya. Jadi dengan program SCS ini membantu persiapan, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran di mana itu terintegrasi dengan proses digital. Ya, jadi mereka tuh kita sudah mengupload semua RPP yang kita sebut dengan RPP, yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran. Kontennya itu kita upload semuanya, dan guru-guru sebelum melaksanakan proses pembelajaran mereka bisa mengakses SCS tersebut. Nah, cakupannya itu ya biasa standarisasi media ajar. Jadi kami ingin bahwa sekolah-sekolah yang di Rote, yang di Kupang, semuanya itu sama cara mengajarnya dengan sekolah-sekolah yang ada di Jawa. Jadi kami juga di SCS itu terdapat standarisasi media ajar, terus kita juga ada kolaborasi media ajar, terus kita juga melengkapinya dengan pembelajaran digital. Jadi salah satu keunggulannya dari SCS ini adalah digitalisasi administrasi. Jadi semuanya itu dilakukan secara digital. Terus kita juga ada contoh-contoh video pembelajaran. Kita juga ada kolaborasi antara media kolaborasi dengan guru. Ya, jadi memang best practice apa yang sudah dilakukan di sini dapat dilakukan di tempat-tempat lain. Nah, khusus untuk daerah-daerah di daerah Rote, di mana kami mencanangkan Rote ini nantinya dalam 5 tahun sekolah-sekolah itu nanti akan menjadi sekolah unggul. Kita punya program yang kita sebut dengan guru muda. Jadi kami mengirimkan, kalau misalnya di Rote itu kurang lebih ada 14 sekolah negeri dari SD, tingkat SMP, SMK, dan SMA 1 ada di SMA, ada di Rote. Itu kami kirimkan guru-guru kami sebutnya dengan guru muda. Jadi mereka itu adalah lulusan sarjana-sarjana pendidikan dari Jawa, dari universitas-universitas PSW contohnya. Kalau misalnya di Kupang ada Unira, ini kami kirim ke sekolah-sekolah ini dan tujuannya tentunya bahwa sekolah-sekolah ini paling tidak guru muda ini dapat menjadi mitra sekolah. Bisa juga menjadi pendamping ya, jadi pendamping kepala sekolah. Terus mereka juga ada inisiatornya, mereka juga agen ganda ya, mereka juga selain dari mitra sekolah, mereka juga merupakan perpanjangan kami ya, kami dari YPMDR apa yang sebaiknya dilakukan untuk sekolah-sekolah sebagai peningkatan kompetensi.
Dan tentunya guru muda ini kami harapkan juga sebagai fasilitator. Jadi program-program SCS ya, sampai sekarang ini kurang lebih sudah ada sekitar 2.000 konten SCS yang kami upload di website yang bisa digunakan oleh seluruh guru-guru kami. Terus guru muda karena memang sebagian dari sekolah-sekolah kami nanti sudah memulai pembelajaran dengan tatap muka. Nah, ini kami mulai program kami di semester ini, tahun-tahun ini. Jadi kurang lebih itu yang kita lakukan. Terus kita juga untuk daerah-daerah yang seperti di Kalimantan Tengah, karena mereka tidak mempunyai akses internet, guru kita datang ke titik temu. Jadi pembina kita mempunyai juga PIC di sana yang in charge untuk mengorganize guru-guru di sana. Gurunya datang ke titik temu, nah itu nanti dikumpulkan gitu siswa-siswa, berapa siswa memberikan tugas ke mereka setiap seminggu sekali gitu, karena memang tidak ada akses internet di sana. Itu sih. Terus guru-guru juga membuat video pembelajaran, nah itu nanti ditayangkan, karena memang terus terang di daerah terpencil ini selain tidak ada akses internet, mereka juga belum tentu semua siswa mempunyai HP gitu. Jadi memang akhirnya kita yang jemput bola gitu, kita yang datang ke mereka, kita yang datang ke titik-titik temu ini, dan kita juga mengadakan pembelajaran di sana. Dan tentunya tidak kalah penting, setiap sebulan bisa beberapa kali kami juga melakukan program pelatihan interaktif atau webinar dengan 4 topik tadi. Jadi ada dari segi akademis, ada juga dari segi karakter, dari seni budaya maupun kecakapan hidup. Webinar kami berikan bukan hanya untuk sekolah-sekolah guru-guru binaan kami, tapi juga kami berikan kepada guru-guru yang non binaan. Jadi pesertanya cukup banyak tuh Mas Andrew kalau misalnya kami melakukan webinar. Itu sih kira-kira SCS menjadi program unggulan kita. Dan tentunya selain itu untuk matematika itu yang tadi saya sudah katakan, kami mempunyai program gasing karena kami lihat bahwa kelemahan dari siswa-siswi di daerah terpencil itu memang ada di matematika. Maka itu kami berikan salah satu program ini gasing, yang dimana programnya ini sangat mudah, dan alhamdulillah siswa-siswi kami maupun guru-guru kami walaupun mereka di daerah terpencil tapi mereka berprestasi. Mereka banyak melakukan inovatif, mereka banyak melakukan prestasi-prestasi baik itu di tingkat provinsi maupun ada beberapa yang sudah sampai tingkat nasional. Jadi itu sangat membanggakan. Baik, luar biasa ya, bahkan guru-gurunya mau jemput bola untuk memberikan anak-anak di daerah-daerah terpencil dan pelosok ya. Ini sangat luar biasa sekali, perlu kita apresiasi untuk mendukung generasi bangsa yang sangat luar biasa, bisa meneruskan bangsa kita agar bisa bersaing dengan negara-negara lain. Lah, saya ingin bertanya, melanjutkan pertanyaan saya yang sebelumnya, dan mungkin sebuah pertanyaan yang baru juga. Lalu bagaimana Bu? Apakah ada sistem follow up bagi anak-anak di sekolah-sekolah terpencil dan juga guru-gurunya sehingga mereka bisa berkembang sendiri, bisa mandiri sendiri, bahkan bisa meregenerasi guru-guru yang lebih bisa diterima oleh para murid. Dan sebelumnya tadi saya juga bertanya bagaimana dengan sistem anak-anak yang mau menjadi seorang wirausaha. Apakah ada follow up-nya juga dari yayasan ini Bu, sehingga mereka benar-benar bisa mandiri secara finansial? Ya, jadi gini Mas, kami ini di Astra kan memang sinergitas dengan yayasan-yayasan lain juga. Nah, seperti tadi kami sampaikan, program kami di Yayasan Pendidikan Astra Michael D. Ruskin ini, contoh, kami masuk pertama kali di Bogor pada saat itu di tahun 2006. Nah, ini kami tidak tinggalkan. Jadi kami memang hanya berikan pelatihan, soft skill. Kami juga bantu dalam sarana-prasarana. Semua sekolah-sekolah binaan kami itu semuanya sudah dibangun sesuai dengan SPM. Ya, jadi kita tuh tidak memberikan dalam bentuk dana ya, tapi kami memberikan dalam bentuk pelatihan. Nah, kami mempunyai PIC. Jadi misalnya untuk daerah Rote kami punya PIC di sana, untuk daerah Kupang kami punya PIC di sana. Jadi masing-masing itu ada yang monitor. Jadi paling tidak mereka yang akan ngikutin dampak terhadap pelatihan-pelatihan kita tuh gimana gitu. Jadi diukur semuanya dampaknya. Nah, kalau misalnya setelah kita berikan pelatihan, itu nanti ada pre and post testnya. Dan itu tentunya juga kita lihat dari prestasi-prestasi yang sudah dituangkan oleh sekolah-sekolah kita gitu. Jadi mereka dinilai juga dengan Pemdanya ya, karena kan kami kerjasama dekat, kami erat dengan Pemda. Dan Pemda juga bisa memonitor bagaimana sekolah-sekolah binaan kami.
Dan yang sangat membanggakan ya Mas Andrew itu sekolah-sekolah kami ini dapat menjadi sekolah contoh. Jadi kami melakukan pengimbasan, kami sebut dengan guru pendampingan ya, guru penggerak. Jadi mereka datang juga ke sekolah-sekolah lain non binaan untuk memberikan pelatihan-pelatihan yang sudah kami berikan juga ke sekolah binaan kami. Jadi paling tidak bukan hanya di sekolah binaan kami, tapi itu juga melebar ke daerah-daerah yang lain. Nah, untuk kecakapan hidup ya tadi misalnya siswa tersebut sudah lulus SMK dan kami harapkan mereka akan jadi wirausaha. Nah, kami juga mempunyai ada yayasan di Astra juga yang juga Yayasan Dharma Bakti Astra. Di situ melatih para UKM. Jadi kita saling kerjasama gitu Mas. Jadi yayasan-yayasan di Astra ini kan ada 9 ya. Jadi kami juga kerjasama dengan yayasan misalnya dengan AHM. Mereka membantu dalam hal memberikan air karena sebagian wilayah kami juga tidak ada air. Jadi untuk air minum maupun untuk air. Terus kami juga bekerja sama dengan yayasan yang tadi AHM ya untuk siswa dalam hal kecakapan hidup. Ya, jadi Baik. memang akhirnya kami bersinergi gitu dengan yayasan yang lain. Baik, terima kasih Bu Hera. Semoga ini program-programnya akan terus hadir di berbagai daerah yang ada di Indonesia agar masa depan Indonesia, anak-anak generasi bangsa juga bisa berdaya dan Indonesia juga bisa bersaing dengan negara-negara asing di luar sana. Baik, terima kasih sekali lagi Bu Hera untuk waktunya telah bergabung bersama kami di Halo Indonesia. Terima kasih. Terima kasih kembali. Baik pemirsa, usai jeda kami akan menghadirkan informasi menarik dan inspiratif lainnya. Untuk itu tetaplah bersama kami di Halo Indonesia.